Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Alfanisa dari Prodi Hukum Keluarga semester 1 kelas Ta'alum A5 dengan NIM 12120122615. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas praktek ibadah dengan dosen pengampu Ibu Irni Novita. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori toharoh, identifikasi najis, macam-macam najis, contoh-contohnya, serta cara penyuciannya. Kemudian saya juga akan mempraktekkan bagaimana tata cara mandi wajib, wudhu, dan bertayamum. Yang pertama, teori toharoh. Toharoh artinya menurut bahasa adalah bersuci, sedangkan menurut istilah dan syara, toharoh artinya membersihkan diri, pakaian, tempat, benda, dan atau apapun itu dari hal-hal yang terkena najis maupun hadas sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Kemudian najis terbagi menjadi 3 macam. Ada najis muhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughalazoh. Yang pertama, najis muhafafah ini adalah najis ringan. Contohnya terkena air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun, atau mazi atau air yang keluar dari kemaluan karena terangsang namun tidak dengan cara memuncrat. Cara membersihkannya cukup mudah, yaitu apabila kita terkena najis muhafafah ini, kita cukup membersihkannya dengan memercikkan air ke tempat yang terkena najis tadi. Itu sudah dianggap bersih. Kemudian yang kedua, najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini contohnya kotoran manusia, darah haid, minuman keras, air mani yang cair, terus bangkai binatang yang diharamkan untuk dimakan, kecuali bangkai manusia, bangkai ikan, dan bangkai belalang. Untuk membersihkan najis mutawasitoh ini itu digunakan air yang mengalir, dan pastikan pada saat kita membersihkan bagian yang terkena najis tadi itu bekasnya benar-benar hilang. Kalau tidak menggunakan air yang mengalir, bisa juga untuk digosok-gosokkan dengan tanah atau benda-benda yang lainnya sampai bersih. Yang kemudian ada najis mughalazoh. Najis mughalazoh ini adalah najis berat. Contohnya kita terkena babi atau menyentuh babi, atau kita terkena air liur anjing, baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, untuk membersihkan najis mughalazoh ini kita perlu membilas tempat yang kena najis tadi sebanyak 7 kali dengan air bersih atau air yang mengalir, atau juga kita bisa membersihkannya dengan menggosok-gosoknya dengan tanah sebanyak 7 kali. Baiklah, saya juga akan mempraktekkan bagaimana tata cara mandi wajib. Yang pertama, kita membaca basmalah dan membaca niat mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla lirobil hadasil haidi akbari fardholillahi ta'ala. Kemudian kita membasuh kedua telapak tangan dengan memasukkan jari-jari ke air. Lalu kita membasuh kemaluan. Selanjutnya kita berwudu. Setelah berwudu, kita menyiramkan air ke kepala hingga menyentuh pangkal rambut sebanyak 3 kali. Lalu kita menggosokkan jari-jari ke dalam kulit kepala supaya airnya meresap. Lalu kita menyiram ini bagian tangan dan kaki mulai dari kanan lalu dilanjutkan kiri 3 kali.
3. Setelah dipastikan semua tubuh sudah dibasahi dengan air, kita bisa mandi seperti mandi biasa. Kemudian saya akan mempraktekkan bagaimana tata cara berwudu yang baik dan benar. Pertama, kita membaca basmalah dan mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita berkumur 3 kali. Kemudian kita membasuh hidung sebanyak 3 kali juga. Lalu kita membasuh wajah dengan membaca niat. Membasuh wajah hanya 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a lirafil hadasil asgori fardolillahi ta'ala. Lalu membasuh kedua tangan dari pergelangan sampai siku 3 kali juga dari kanan. Seperti ini. Lalu mengusap sebagian kepala 3 kali juga. Lalu ke telinga, dimulai dari kanan 3 kali juga. Lalu kaki sampai mata kaki 3 kali juga dari kanan. Setelah itu kita menghadap ke kiblat dan membaca doa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Kemudian yang terakhir, saya akan mempraktekkan bagaimana tata cara bertayamum. Pertama, kita itu disunahkan menghadap kiblat, kemudian kita menyiapkan debu, itu boleh dari meja, tembok atau lemari, lantai dan lain sebagainya yang dianggap bersih. Kemudian kita membaca basmalah dan membaca niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamumal istibahati sholati lillahi ta'ala. Kemudian kedua telapak tangan kita ditempelkan ke debu yang akan digunakan untuk tayamum dengan jari-jari kedua telapak tangannya ini rapat kayak gini. Cukup dengan sekali tepuk saja. Lalu kita meratakan ke seluruh wajah. Lalu kita ambil lebu dari bagian lain lagi. Untuk tangan itu jarinya dijarang-jarangkan. Seperti tadi, cukup dengan 1 kali aja untuk diratakan ke semuanya. Jadi dari sini, tapi yang jempolnya nggak usah menyentuh seperti ini, baru jempolnya gini sampai ke sini. Lalu begitu juga sebaliknya seperti ini. Setelah itu kita membaca doa setelah bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Sekiranya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.